Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oh iya. Oh ya, ini Mas Andri ya. Oke. Saya mau tanya itu Mas yang proses ke Jepang, tapi udah proses. Sudah mau 1,5 tahun. Misalkan mau MD itu apa uangnya bisa kembali yang buat proses. Terus kalau misalkan MD itu bayar ganti rugi nggak ke PT. Udah itu aja Mas. Makasih. Tak tunggu. Gimana? Pelan-pelan, ambil nafas. Ya. Oke. Jangan sambil jalan. Iya, jadi gini ya Mbak, saya nggak memahami dan nggak mengerti kebijakannya PT. Jadi saya nggak berani ngomong kalau untuk proses ke Jepang, untuk apakah bayar ganti rugi dan semuanya. Karena sekali lagi kan dia segitu kan juga menerima pelatihan, kemudian juga ada hasilnya di asramanya dan semuanya. Ya itu kan membutuhkan biaya. Ya tinggal kalau saran saya dibicarakan baik-baik sama PT-nya. Kira-kira bagaimana kelanjutannya, seperti apa, kira-kira terus uangnya bagaimana, apakah yang sudah masuk gitu. Jadinya saya nggak bisa. Tapi kalau PT yang berangkat ke Hong Kong saya bisa kasih solusi sarannya bagaimana. Tapi kalau ini Jepang, ya kembali lagi karena kan kita nggak ngerti belajarnya sudah sampai di mana, di asramanya juga berapa lama. Itu kan yang nggak bisa kita ngitung. Sayanya yang nggak bisa ngitung. Kalau anaknya sampean kan pasti bisa ngitung. Oke. Bisa ya Mas. Sebentar ya Mas. Ya ruame sekali Mbak soalnya. Mas Yongpin. Bye. Nyari tempat yang sepi sampean. Ini maaf, ini udah mau ke tempat yang nyaman. Tadinya berfungsi. Maaf. Berarti harus komunikasi dulu sama pihak PT. Pasti, kalau Jepang ya, karena sudah 1,5 tahun itu sudah apa aja yang didapetin. Pembelajarannya sudah berapa bulan gitu loh. Katanya sih udah proses semua, tinggal nunggu visa. Katanya seperti itu. Ya sudah, kalau misalnya sudah nunggu visa, job ordernya di mana, company-nya seperti apa, perusahaan apa, itu kan pasti ada. Ditanyain aja. Karena kalau sudah tinggal nunggu visa, berarti kan sudah di-apply. Kalau sudah di-apply, artinya kan perusahaannya sudah ada. Pekerjaannya juga sudah ada. Kalau kita jawabannya adalah nunggu visa. Kalau nunggu visa itu kan perusahaannya sudah jelas. Karena yang ngurus visa kan perusahaannya. Yang perusahaan di Jepang. Ibaratnya kalau di Hong Kong itu ibaratnya ya sudah dapat majikan. Otomatis majikannya tinggal di mana, ya kan? Terus kerjaannya apa? Otomatis kan itu semua sudah ada, tinggal ditanyain aja. Perusahaan Jepangnya apa? Terus bekerja di bidang apa gitu loh. Yuk sebentar Mas. Masih enggak? Mau jika pandai jika kalau ya. Song bobosin. Bobosin doang. Hai bobogadai. Bobo pangyao. Yo mai song. Sebenarnya Mas Bos seperti itu ya. Ya nanti telepon lagi aja juga nggak apa-apa kalau masih sibuk sampean Mbak. Nanti kita telepon lagi ya, maaf ya Mas ya. Dimatiin aja. Nanti tetap. Maaf ya Mas. Makasih Mas Sandro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kayak gitu ya Mbak.
teman-teman semuanya. Ya, saya tidak akan pernah nyalain ya kan. Tapi kalau ada pembahasan yang penting, saya cuman berpesan ya, kalau ada sesuatu yang penting yang mau dibicarakan itu ya sedikit banyak Mbok Yao dilihat kondisinya. Karena sekali lagi kalian bertanya kepada saya itu saya juga butuh, karena kita jelaskan, karena saya butuh itu masalahnya, saya tidak butuh manusianya, saya butuh masalahnya. Bayangkan aja kalau kita hidup orang itu mau dengerin apalagi diskusi tentang masalahnya kita loh ya kan, itu udah, saya bukan bicara orang baik, tapi kalau ketika ada seseorang, ada orang di luar sana yang mau mendengarkan masalahnya dan mau mencoba memberikan gambarannya tentang masalah itu, harusnya piye sih kan kayak gitu. Saya nggak minta dihormati ya kan. Jadi ketika memang ada sesuatu yang penting dan perlu, aku yakin teman-teman semuanya punya adab dan punya unggah-ungguh. Walaupun kalau saya sih jelas saya nggak sebaik kalian gitu loh. Jadi terus telepon, kemudian masih rame, masih berisik, dianya nggak konsen. Terus kira-kira ketika sampai semuanya jadi saya yang sudah memberikan waktu untuk memberikan penjelasan, memberikan gambaran, ya walaupun tidak memberikan sebuah keputusan, tapi sudah mau meluangkan waktu. Makanya saya cuman berharap kepada teman-teman semua, dan saya yakin subscriber saya semuanya itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya adab, dan orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang tidak sama dengan yang lain. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya bukan menyelesaikan persoalan kalian, tapi saya hanya teman ngobrol, tukar pikiran kalian. Karena di saat ada hal-hal yang bisa disampaikan dan mungkin bisa didiskusikan dengan keluarga, tapi ada hal-hal yang keluarga tidak memang harus tahu apa yang kita rasakan gitu loh. Jadi di situ saya sangat menghargai itu. Makanya kenapa saya membuka channel ini. Jadi saya membuka channel ini itu tujuannya untuk itu, memberikan ruang atau tempat buat kalian untuk berbicara, buat kalian untuk mengeluarkan isi kepala kalian, ya kan, unek-unek kalian untuk kita obrolin, yang pastinya nggak ngobrolin orang. Makanya seperti itu, kalau saya diajak ngomongin tentang orang ketiga, keempat, kelima, saya pasti akan catat gitu loh. Kita ngomongin orang lain loh ya, saya nggak mau ngomongin orang lain ini kan jadi fitnah. Jadi saya nggak mau orang itu play victim, saya nggak mau orang itu merasa dirinya korban sedangkan dianya pelaku. Nah, sayanya juga nggak tahu orang yang bisa cerita itu kan bisa jadi menjelekkan orang, menjatuhkan orang lain, terus itu digibahkan dengan saya, mau dibicarakan dengan saya. Mohon maaf, saya bukan tipe dan karakter yang seperti itu. Kalau kalian mau mengajak berbicara saya dengan orang lain yang Anda gibahkan, ya mohon dimaafkan. Saya pasti akan tolong kalau memang mau didudukkan persoalan ini. Tapi saya hanya bisa berbicara bagaimana cara pandang kita dan sikap kita ketika orang lain melakukan ini itu kepada kita. Kan seperti itu jadinya. Nah, maka dari itulah, jadi banyak-banyak di luar sana, saya tidak ingin membicarakan orang lain. Sekali lagi, kehidupan saya terlalu tidak ada gunanya ya ketika kita ngomongin orang lain. Tetapi akan jauh lebih berharga ketika kita diperlakukan oleh orang lain dan bagaimana kita harus bersikap. Itu yang jauh lebih penting untuk kita bahas. Jadi bukan jeleknya orang, bukan tidak baiknya orang, tapi dengan ketidakbaikan orang, dengan kejelekan orang, kita itu harus ngapain? Kita harus seperti apa? Ini fokus di konten saya. Saya juga tidak lagi mencari sesuatu yang viral, sesuatu yang lagi rame. Oh tidak, karena itu bukan style. Karena sesuatu yang viral, sesuatu yang rame itu akan umurnya nggak panjang.
selewat aja udah akan ditutupi berita yang viral lagi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa memahami dan mendudukkan segala persoalan yang kita hadapi dan bagaimana kita harus juga menghadapi itu yang jauh penting bagi saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.